Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa masjidku, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya untuk kita semua ya. Bagaimana kabar pemirsa masjidku? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kali ini kita akan menelusuri masjid bersejarah lagi nih pemirsa. Masjid ini berkaitan dengan salah satu kerajaan Islam di pedalaman Jawa. Ada yang sudah tahu? Nah, kali ini kita akan membahas seputar Masjid Gede Mataram, Kota Gede pemirsa. Bagi yang berdomisili di wilayah Yogyakarta, mungkin sudah tidak asing lagi dengan Masjid Gede Mataram, Kota Gede. Yuk masuk ke masjidnya. Sebelum masuk ke dalam masjid, kita akan melalui gapura yang cukup unik pemirsa. Gapura ini terlihat seperti candi ya, membuat Masjid Gede Mataram ini semakin menarik untuk ditelusuri. Nah, sebelum itu, yuk kita masuk dan sholat terlebih dahulu. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu dengan Pak Warisman, selaku pengurus Masjid Gede Mataram Kota Gede. Yuk kita berkenalan dulu dengan beliau dan Masjid Gede Mataram Kota Gede ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warisman sebagai pengurus Masjid Gede Mataram di bagian kerumah tanggaan. Salah satu peninggalan sejarah Kerajaan Kesultanan Islam Mataram yaitu Masjid Gede Mataram yang masih berdiri kokoh dan utuh di samping peninggalan-peninggalan yang lain yang masih ada. Nah, Masjid Gede Mataram ini didirikan oleh Raja Mataram yang pertama, Kanjeng Panembahan Senopati Sutowijoyo pada tahun kira-kira 1587. Latar belakang berdirinya Masjid Gede Mataram karena Kanjeng Panembahan Senopati Sutowijoyo itu adalah salah satu dari murid Kanjeng Sunan Kalijaga. Nah, satu momentum yang tepat, dawuh dari Kanjeng Sunan Kalijaga sebagai salah satu wali 9 yang menyebarkan agama Islam di Nusantara ini, yaitu bahwa salah satu muridnya sudah menjadi raja di pedalaman Pulau Jawa. Nah, karena pada saat itu Islam hanya berkembang di pantai-pantai utara Pulau Jawa, dari Gresik, Lamongan, Tuban, Demak, sampai ke barat, Cirebon, dan Banten. Nah, maka satu momentum yang tepat untuk mengembangkan Islam di pedalaman Pulau Jawa, karena Mataram ini dianggap sebagai pedalaman Pulau Jawa. Maka Kanjeng Sunan Kalijaga berharap kepada muridnya yang telah menjadi raja itu untuk mengembangkan agama Islam. Untuk keperluan mengembangkan agama Islam ini perlu dibuat satu
gedung pusat kegiatan pengembangan agama Islam, yaitu masjid. Maka Kanjeng Sunan Kalijaga dawuh atau perintah kepada muridnya untuk membangun sebuah masjid yang gede. Maka oleh Kanjeng Panembahan Senopati dibangunlah Masjid Gede Mataram ini. Konsep dari pembangunan Masjid Gede Mataram ini, bagian-bagian dari bangunan dan lain sebagainya itu mempunyai filosofi dan makna. Yang filosofi dan makna itu tidak bisa diubah-ubah karena itu mengandung makna untuk mengajarkan agama Islam. Menurut Kanjeng Sunan Kalijaga bahwa masjid itu konotasinya sebagai rumah Allah. Jadi siapa saja yang datang ke masjid, kembali ke masjid berarti datang kepada Allah. Nah, di sana ada keperluan untuk ibadah, menjalankan sholat, berdoa, bermunajat, berzikir, dan lain sebagainya. Yang nanti sesudah selesai itu bisa kembali ke aktivitas masing-masing. Yang berdagang bisa ke pasar, yang bertani ke sawah, yang pengrajin ke rumah masing-masing. Tapi besok ada kembali kepada Allah, datang kepada Allah, tapi tidak bisa kembali ke duniamu lagi. Yaitu tempatnya hanya ada dua, bahagia dan menderita. Nah, kalian pilih yang mana? Ini sistem atau metode Kanjeng Sunan Kalijaga mengajarkan agama Islam dengan simbol-simbol yang ada di masjid ini. Nah, kalau kalian pemilih yang hidup bahagia, tempatnya yang enak, nyaman, nah ada 3 syaratnya dan ada langkah lakunya yang disimbolkan di masjid ini. Di antaranya dari Gapura sampai Mustaka itu penuh dengan makna yang dipakai metode untuk mengajarkan agama Islam. Karena umat pada saat itu tidak mudah atau tidak gampang menerima dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Dengan simbol-simbol itu lebih mudah diterima ajaran agama Islam yang disampaikan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, yang disampaikan kepada muridnya Raja Mataram yang pertama, Kanjeng Panembahan Senopati. Di antara simbol-simbol ini yang syarat-syarat untuk masuk surga itu ada di halaman. Pertama di Gapura, pintu gerbang. Pintu gerbang itu namanya Paduraksa. Nah, dulu oleh raja diperintahkan kepada petugas, siapapun yang masuk area masjid ini harus membaca syahadat. Nah, dengan membaca syahadat ini otomatis orang yang belum Islam jadi Islam, dan itu menjadi kunci surga. Kenapa? Paduraksa. Raksa itu dalam bahasa Indonesia maksudnya menjaga, memelihara, merawat. Nah, Paduraksa adalah padu dari perpaduan dua, yaitu sang penguasa dan sang utusan, yaitu sang penguasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian bisa mengikuti paduan ini, ajaran ini dengan paduan yang pertama dari sang pencipta yaitu Al-Quranul Karim, sedangkan dari sang utusan adalah sunnah-sunnah. Nah, perpaduan ini akan menjaga manusia dari kesengsaraan
dan kecelakaan yang akhirnya nanti keselamatan masuk surga. Nah, itulah satu syarat yang pertama adalah kesucian iman dengan menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang ketiga yaitu di halaman ini itu ditanam pohon sawo kecik, tidak ada yang lain kecuali pohon sawo kecik. Kalau ada yang lain itu berarti di luar area halaman masjid. Nah, kenapa sawo kecik? Sawo kecik itu jarwo dosonya itu adalah sarwo becik, serba bagus. Nah, apanya yang serba bagus? Nah, ini digambarkan masuk pintu Serambi ini ada 5, menghadap ke timur 3, menghadap utara 1, menghadap selatan 1. Jadi pintu masuk Serambi ada 5. Yang sarwo becik itu ada 5. 1 tidak kelihatan, yang 4 kelihatan. Yang tidak kelihatan ini apabila yang 4 kelihatan, maka yang 1 jadi kelihatan. Apa itu? 1 adalah tingkah laku, ini kelihatan. Kemudian tutur kata itu kelihatan. Terus kemudian raut muka itu kelihatan. Terus kemudian penampilan ini kelihatan. Maka apabila 4 ini baik semua, ya, tingkah lakunya bagus, tutur katanya halus, penuh nasihat, terus kemudian raut mukanya manis, teduh, mudah menerima, banyak senyum, terus kemudian penampilannya bersih, bagus, harum dan lain sebagainya, maka orang ini disebut budi pekertinya, karakternya, akhlaknya karimah, mulia gitu. Nah, akhlak mulia ini adalah salah satu juga sebagai syarat masuk surga. Jadi syarat masuk surga ada 3 tadi: kesucian iman, kebersihan hati, dan yang satu adalah akhlakul karimah. Nah, ini menurut Kanjeng Sunan Kalijaga yang seperti itu mudah diterima oleh umat-umat yang dulu. Peninggalan-peninggalan kuno yang ada di masjid, diantaranya salah satunya adalah beduk. Beduk ini ada namanya, yaitu Kiai Dondong. Kenapa diberi nama Kiai Dondong? Nah, dulu ketika Kanjeng Sunan Kalijaga jalan-jalan mengembara sampai di daerah Kulon Progo, di sana ada dusun Dondong. Nah, beliau melihat pohon yang besar dan berpikir, wah, ini pohon yang besar ini bisa ditebang, bisa dijadikan sebagai kerangka beduk. Nah, maka kepada yang empunya pohon ini diminta untuk ditebang dan kemudian dikirimkan ke Kerajaan Mataram, kemudian untuk dipakai sebagai kerangka beduk. Nah, yang punya pohon ini kemudian diangkat menjadi abdi dalem, disuruh bertempat tinggal di depan pintu gapura sebelah timur. Maka kampung di situ namanya Kampung Dondongan. Nah, beduk ini sebagai tanda waktu masuk sholat tempo dulu, karena belum ada sound system, kalender, jam, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mimbar. Mimbar untuk khatib Jumat, itu pada zaman putra dari Kanjeng Panembahan Senopati, yaitu Kanjeng Sultan Agung Hanyokroowati. Pada waktu beliau naik haji, karena ada hubungan kekerabatan dengan Sultan Mahmud Badarudin di Palembang, beliau mampir di sana. Kemudian tahu kalau
Kanjeng Sultan Agung baru pulang dari naik haji, diberikan hadiah, yaitu sebuah tandu namanya dalam bahasa Jawa. Nah, tandu ini kemudian dimanfaatkan untuk apa? Agar bisa memunculkan amal jariah. Maka tandu yang dulu sebetulnya fungsinya untuk membawa manusia duduk di dalam tandu itu, nah sekarang dipakai untuk khotib Jumat, sampai sekarang ini masih dipakai setiap hari Jumat. Kalau ukiran-ukiran itu memang di atas mihrab itu berbentuk, kalau dalam bahasa Jawa pohon lunglungan. Lunglungan itu maksudnya yang mentelung-mentelung, pohon yang merambat-merambat. Lunglungan dalam bahasa Jawa itu bisa dikira atau bahasakan ulung-ulungan, itu saling memberi. Jadi orang-orang Islam itu sesama saudara harus bisa saling memberi menolong. Lung tinulung, nah saling tolong menolong. Ini makna dari ukir-ukiran yang di atas mihrab Masjid Gede Mataram. Begitulah. Seperti yang dijelaskan Pak Warisman tadi, masjid ini memang berkaitan erat dengan awal berdirinya Kerajaan Mataram Islam, pemirsa. Untuk gerbang dan pagar masjid sendiri memang seperti bangunan candi, dikarenakan memang masa itu bangunan bergaya seperti ini masih sangat familiar. Pembangunan masjid ini ada 3 tahapan. Pada saat awal, Kanjeng Panembahan Senopati itu hanya mendirikan masjid ruang utama yang di belakang saya. Kemudian dilanjutkan oleh putranya, Kanjeng Sultan Agung Hanyokrowati ini membangun serambi. Serambi itu hanya pada sampai tiang-tiang kayu yang kecil. Terus kemudian pada tahun 1926, nah ini ada organisasi Islam yang mengusulkan supaya ditambah emperan agar Masjid Gede Mataram ini lebih banyak memuat jamaah. Maka pada tahun itu tadi 1926 itu ditambahlah emperan yang tiangnya besi sama pintu gerbangnya. Di situ tertulis 1926 itu tahun Masehi, 1857 itu tahun Jawa. Nah, karena dulu izin penambahan bangunan ini kepada Kerajaan Surakarta Susuhunan Pakubuwono yang ke-10, maka karena beliau pada saat itu pas jumenengan, maka minta dibuatkan tugu peringatan, yaitu Tugu Pengetan. Yang di depan itu ada Tugu Peringatan Jumenengan Pakubuwono yang ke-10, yang bintangnya ada 10, dan itu ada tulisan PB 10. Sudah berulang kali Masjid Gede Mataram ini direnovasi, direhab, ya. Di antaranya kalau konstruksi tetap tidak boleh diubah karena tadi mengandung filosofi. Tetapi yang diubah misalnya atap yang dulu kayu bernama sirap diubah menjadi genteng soka dari Kebumen. Terus kemudian ini yang terakhir diubah dengan genteng logam. Nah, terus kemudian lantai yang dulunya hanya batu putih kemudian diplester
dengan batu kapur, batu merah dan pasir ditumbuk jadi satu, diplester gitu. Sekarang diganti dengan batu marmer. Itu kira-kira pada tahun 2002-2003 penggantian itu. Kegiatan di masjid ini mengacu kepada sistem dakwah Kanjeng Sunan Kalijaga dulu, yaitu bahwa masjid itu tidak hanya untuk ibadah sholat saja, tapi ada hablum minallah, ada hablum minanas. Hablum minallah itu berupa ibadah kepada Allah harian, mingguan, tahunan, dan ibadah-ibadah sunnah yang diperintahkan, misalnya seperti sholat gerhana. Kemudian ibadah kepada masyarakat di sini bisa ada untuk pengajian, untuk rapat-rapat organisasi Islam, bisa untuk nikahan, bisa untuk prosesi jenazah, pemberangkatan jenazah. Kemudian jamaah didata, kira-kira ada 170 jamaah yang di bawah ekonomi menengah, yaitu setiap 3 bulan sekali dibagikan beras. Terus kemudian kalau ada yang sakit dikunjungi, dibawakan santunan. Kalau mungkin dokter ada pas praktek, di sana itu ada dokter Mina Artati, nah itu bisa langsung berobat di sana, obatnya gratis. Kalau memerlukan transportasi ke rumah sakit, di sini juga ada ambulan. Siapapun dan tidak pandang bulu itu jamaah atau bukan jamaah, gratis untuk memakai ambulan ke rumah sakit, diantaranya itu. Nah, tadi fungsi masjid kecuali sebagai pusat kegiatan pengembangan agama Islam, itu adalah sebagai pelengkap konsep kasultanan Islam yang disebut catur gotro tunggal. Catur itu 4, gotro itu wujud, wewangunan, tunggal menjadi satu, jadi 4 menjadi satu. Apa itu? Yaitu kerajaan sebagai pusat pemerintahan, masjid sebagai pusat penyembahan sang makhluk kepada sang kholik, kemudian alun-alun sebagai pusat kumpulnya para umat warga Mataram pada saat itu, terus kemudian sebagai pusat ekonomi pasar. Jadi di pasar di Kota Gede itu termasuk pasar tua juga. Nah, itu konsep kasultanan Islam harus ada 4 itu. Yang itu juga memberikan inspirasi kepada landasan ideal kita Pancasila, yaitu kepemimpinan, ketuhanan yang Maha Esa, demokrasi di alun-alun, terus kemudian keadilan sosial di pasar. Peninggalan-peninggalan sekitar masjid yang ada di sini, yaitu diantaranya di sebelah barat masjid itu makam selain makam pendiri masjid ini Kanjeng Panembahan Senopati, itu makam ayahandanya beserta ibu Ki Ageng Pemanahan, terus neneknya Nyi Ageng Nis. Kemudian ada Pangeran Jayaprana. Pangeran Jayaprana itu sudah masuk di hutan Mentau ini sebelum dibuka oleh Ki Ageng Pemanahan. Jadi sudah tinggal di sini. Siapa Pangeran Jayaprana itu? Adalah putra Kanjeng Sunan Kalijaga. Terus kemudian ada juga raja dari Pajang, yaitu Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Karena Kanjeng Panembahan Senopati Sutawijaya ketika masih
remaja itu diambil anak angkat oleh Kanjeng Sultan Hadiwijaya di Kasultanan Pajang, maka untuk menghormati beliau, makamnya dipindahkan ke sini, didekatkan dengan makam beliau Kanjeng Panembahan Senopati Sutawijaya. Kemudian raja yang lain yaitu cucunya, yaitu Kanjeng Sultan Hamengkubuwono, tapi yang kedua. Sendang Seliran itu sebetulnya sudah dari awal ditemukan, karena pada saat Ki Ageng Pemanahan diberikan hadiah yang berupa hutan, namanya hutan Mentau oleh Kanjeng Sultan Hadiwijaya, itu ketika mau dibuka beliau bingung juga, saya mau bertempat tinggal di mana di hutan Mentau itu. Nah, beliau bertanya kepada sang guru tadi, Kanjeng Sunan Kalijaga, saya harus bertempat tinggal di mana? Carilah pohon beringin yang saya tanam. Waduh, mencari pohon beringin di tengah hutan itu tidak mudah, karena masing-masing berbentuk pohon. Nah, akhirnya disebar para kerabatnya, ketemulah pohon beringin yang di depan itu, yang sampai sekarang masih, maka itu disebut juga pohon beringin tua. Nah, biasanya di dekat pohon beringin itu banyak mata air. Nah, kalau kamu mau buka hutan babat alas, nah itu kalau nggak ada air ya akan mati semua kehausan. Maka carilah pohon beringin yang nanti di dekat pohon beringin itu tentu ada mata air. Maka ditemukanlah mata air di sebelah barat atau sebelah barat daya dari pohon beringin, ada mata air yang kemudian oleh Kanjeng Panembahan Senopati, karena itu tidak pernah kering walaupun kemarau, dibuatlah sebagai pemandian. Nah, di situ dipisahkan, pemandian tidak jadi satu, ada yang kakung, ada yang putri, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, begitulah. Selain makam dan sendang yang telah diceritakan oleh Pak Warisman tadi, masih banyak loh peninggalan yang berkaitan dengan Kerajaan Mataram Islam di sekitar masjid ini. Peninggalan di sekitar Kota Gede ini masih berkaitan dengan keberadaan Kerajaan Mataram pertama di Kota Gede. Salah satu peninggalan tersebut adalah Benteng Cepuri. Benteng Cepuri sendiri adalah tembok batu yang mengelilingi istana. Ada beberapa sudut tembok Cepuri yang masih bisa kita lihat sekarang. Benteng Cepuri Kota Gede diperkirakan mulai dibangun pada tahun 1507 dan selesai pada tahun 1516 Masehi. Pada Cepuri sisi selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantul, serta pada Cepuri sisi selatan masih ditemukan pojok Cepuri yang familiar disebut dengan Cepuri Bokong Semar. Sedangkan Cepuri sebelah utara disebut Cepuri Jebolan Raden Ronggo, karena dipercaya Cepuri ini pernah dijebol oleh Raden Ronggo, putra Panembahan Senopati dalam sebuah peristiwa. Selain Cepuri, ada juga peninggalan dari Kerajaan Mataram berupa petilasan singgasana raja yang disebut Watu Gilang. Menurut cerita, Watu Gilang yang berbentuk kotak pipi ini pernah menjadi tempat dibenturkannya Ki Ageng Mangir oleh Panembahan Senopati, sehingga ada bekas cekungan. Dalam kompleks Watu Gilang ada juga Watu Gateng yang digunakan bermain oleh Raden Ronggo, putra Panembahan Senopati, dan Watu Gentong yang digunakan untuk minum dan berwudu oleh Ki Juru Martani, patih Kerajaan Mataram. Nah, bagaimana pemirsa? Banyak sekali ya yang bisa kita telusuri di Masjid Gede Mataram, Kota Gede dan sekitarnya.
Tidak terasa, kita sudah menelusuri Kota Gede ya pemirsa. Cukup sekian dulu pemirsa untuk Masjidku episode kali ini. Pemirsa yang ingin mengunjungi masjid untuk sholat dan sekedar menikmati bangunan dan peninggalan Kerajaan Mataram Islam bisa langsung datang ke Masjid Gede Mataram Kota Gede pemirsa. Sampai bertemu di penelusuran masjid-masjid bersejarah lainnya di episode Masjidku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.